Kalau kita di dalam tahun 2021, kita pernah mengalami kegagalan-kegagalan ketika menjalani tahun 2021 di masa pandemik pada waktu itu. Dan kita memasuki tahun 2022, maka kita punya impian-impian atau kita ingin untuk Tuhan menolong kita. Apa yang menjadi kegagalan itu bisa menjadi keberhasilan. Karena itu, mari kita punya tekad, kita punya cita-cita terus maju di dalam tahun 2022. Karena itu tema pada pagi hari ini saya memberikan, yaitu memiliki tekad yang baru di tahun 2022. Memiliki tekad yang baru di tahun 2022. Kalau kita memiliki tekad, artinya gimana? Pada tahun 2022 saya bertekad. Yaitu tekad saya adalah umpamanya, misalnya, saya akan membaca di tahun 2022 ini setiap hari membaca Alkitab 3 pasal. Nah, siapa yang mau setiap hari membaca 3 pasal? Tidak ada yang angkat tangan. Kalau gitu, saya bertekad di tahun 2022, saya akan membaca Alkitab setiap hari 1 pasal. Puji Tuhan ya, 1, 2, 3, 4, banyak. Puji Tuhan. Nah ini, ingat tekad saudara ketika saudara angkat tangan, bukan saya saja yang melihat, tetapi siapa? Disaksikan semua, tapi terlebih itu Tuhan Yesus menyaksikan. Ya, melihat tekad saudara di tahun 2022. Itu salah satunya membaca Alkitab. Terus ada tekad lagi di tahun 2022 ini, tekad saya adalah karena saya gemuk, saya akan bertekad berusaha untuk menurunkan berat badan saya. Siapa yang mau ikut untuk menurunkan berat badan bersama saya? Ya, itu tekad tahun 2022. Atau Bapak Ibu Saudara punya tekad mau menggemukkan badan Bapak Ibu Saudara di tahun 2022. Inilah yang namanya tekad-tekad kita yang di tahun 2022. Saya ada kegagalan-kegagalan saya di tahun 2021. Yaitu apa? Tidak bisa menurunkan berat badan, saudara. Saya bertekad menurunkan berat badan. Pernah sekali saya tekad menurunkan berat badan, turun saudara 1 kilo. Tetapi apa yang terjadi? Waktu tekad itu saya coba terus ya, tapi saya tergoda dengan yang lainnya. Ya, itu terlebih makanan lah ya pastinya. Langsung naiknya bukan 1 kilo lagi saudara, menjadi 2 kilo. Aduh, menjadikan saya sakit saudara. Ya, ini jadi apa? Ada tekad-tekad. Mari kita di tahun 2022 yang dimana kita baru bulan Januari, biar kita punya tekad-tekad ini. Ya, apa saja. Mungkin saudara punya tekad lagi yang lain. Atau saudara punya tekad, saya tahun 2022, saya akan bekerja lebih rajin lagi, saya akan lebih giat lagi, sehingga saya menjadi berhasil. Bisa juga kan? Terus apa lagi? Oh, saya akan lebih melayani lagi, lebih rajin lagi beribadah, saya tidak mau absen, kecuali sakit. Bahkan sakit pun Tuhan sembuhkan, saya akan rajin di tahun 2022. Gitu kan ya? Yang sekolah, saya akan rajin belajar. Sehingga saya bisa nilai the best ya. Dapat juara, dapat ranking 5 besar. Atau ada tekad-tekad yang lain. Oh, yang kuliah, saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga yang seharusnya 4 tahun, saya kejar dalam 3 tahun. Oh, inilah tekad-tekad kita. Ya, tahun 2022, mari kita punya tekad-tekad yang untuk memuliakan Tuhan. Nah, kegagalan-kegagalan 2021 kita tinggalkan. Lalu masuklah kita kepada tahun 2022 ini. Mari kita punya tekad-tekad itu. Di tahun 2022, ketika kita menjalaninya, ada hubungan kita dengan Tuhan yang harmonis. Maka tekad itu Tuhan akan jadikan berhasil. Amin. Mari kita buka di dalam Lukas 15.
memiliki tekad yang baru di tahun 2022, mari kita buka Lukas 15 ayat 18 dan 19. Sebelumnya mari kita baca di dalam ayat 11 sampai 20 supaya kita bisa mengerti ceritanya. Bahkan ini mungkin sudah sering saudara-saudaraku di dalam sekolah minggu maupun di mana ya. Tapi baiklah kita baca bergantian. Saya akan membacanya ayat 11 dan Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara semua baca yang ayat 12 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, ini di dalam kisah ini kita sudah melihat bagaimana dengan 2 anak ini yang bungsu itu minta hartanya dan menghabiskannya. Maka di situ dia jadi melarat, dia berfoya-foya. Lalu dia bekerja kepada seseorang di negeri yang jauh. Lalu di situ dia disuruh menjaga babi. Saudara tahu kan menjaga babi? Makanan babi apa saudara? Ampas tahu, betul? Ampas tahu dicampur apa saja di situ. Nah, karena dia ini merasa kelaparan, maka dia melakukan apa? Waduh, aku lapar. Akhirnya makanan babi itu dia juga ikut makan, saudara. Maka disitulah dia teringat dengan harta atau orang tuanya lagi. Dia ingat orang tuanya di sana makanan berlimpah. Bahkan pelayan-pelayannya semua berlimpah, tidak ada kekurangan. Apa yang mau dimakan dia bisa nikmatin semuanya. Di sini aku menderita, melarat, kelaparan, bahkan makanan babi saja aku harus makan. Lalu apa tindakannya saudara si bungsu ini? Di situ mari kita lihat di dalam ayat 18. Kita baca sekali lagi saat bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Inilah yang dilakukan oleh si bungsu ini. Dia akhirnya sadar. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar saudara bahwa dia kelaparan di sana. Dia menderita ketika dia jauh dari bapaknya. Dia menderita karena dia sudah menghabiskan harta bapaknya. Dia menderita kehidupan yang berfoya-foya. Lalu tindakan apa yang dilakukan oleh si bungsu ini? Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Pertama-tama kita bisa belajar di sini adalah di mana si bungsu ini, aku akan bangkit. Ya, dengan tema memiliki tekad yang baru di tahun 2022, maka kita harus bangkit, saudara. Mungkin di tahun 2021 kita banyak kegagalan-kegagalan yang kita lakukan. Baik itu sikap kita terhadap orang tua, baik sikap kita dengan masyarakat tetangga sekitar, baik di dalam sikap kita terhadap pekerjaan kita. Mungkin kita masa tahun 2021 kegagalannya di mana proyek-proyek yang kita rencanakan gagal di dalam usaha. Karena itu mari kita di tahun 2022 ini bangkit, saudara. Baik mengikut Tuhan Yesus, mari kita bangkit. Yang tadinya kita malas-malasan karena online, betul enggak? Online itu akhirnya membuat keenakan. Tetapi saudara, online juga membuat kita tidak fokus, betul enggak? Saya ada seorang yang berkata kepada saya, "Ibu, bagaimana ya saya mau ikuti ibadah. Tetapi saya harus siapkan ini, itu. Jadi nggak bisa fokus." Nah ini dikatakan di sini, aku akan bangkit. Artinya di mana orang ini bisa, kita pun bisa sukses di tahun 2022. Walaupun pandemik, ya, COVID-19 belum selesai. Kita tidak akan diam saja, mengurung diri, tetapi kita bangkit. Keluar dari kurungan, wah saudara kalau keluar dari kurungan. Ada kemarin waktu bertemu dengan saudara-saudara saya ya, saudara abang suami ya, itu saudara juga itu di Ciputat. Kita kumpul karena kakak itu mau pulang ke Sumatera, dia datang dari Sumatera. Terus hari ini dia kembali ke Sumatera. Akhirnya kita kumpul karena kebetulan juga abang yang di Ciputat itu juga pulang dari Sumatera. Sebelumnya dia pergi ke Sumatera karena ada proyeknya. Nah setelah itu waktu kita kumpul semua bicara-bicara gitu kan. Terus dia berkata seperti itu. Di tahun 2022 kita lihat di Ancol, di tempat rekreasi penuh semuanya. Jadi kakak yang dari Sumatera ini, anaknya yang di Jakarta ini, supaya orang tuanya senang diajaklah jalan-jalan di Jakarta. Diajak ke mall. Di mall katanya penuh. Terus dia bilang, kayak orang yang keluar dari kurungan, katanya gitu. Jadi istilahnya dikurung selama COVID-19, terus kayak dibuka, langsung penuh semua tempat rekreasi, penuh semua mal-mal, jalanan juga macet lagi, seperti dulu lagi, bahkan lebih macet sekarang daripada yang dulu. Nah inilah artinya bahwa kita bangkit, itu artinya apa? Kita melihat bahwa Tuhan, ketika kita bersama Tuhan, maka kita bisa bangkit. Ya, di sini dikatakan aku akan kembali ke Bapakku. Di sini dikatakan ayat 18, aku berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Menyadari dirinya orang berdosa. Kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Kita bangkit, kita sadar bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Kesuksesan bisa kita dapat lagi. Kegagalan di tahun 2021 kita tinggalkan, dan kita di tahun 2022 tidak mengurung diri, tidak diam saja, tetapi bangkit. Karena bersama Tuhan Yesus kita lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Bersama Tuhan Yesus kita bangkit, kita menjadi pemenang. Bersama Tuhan Yesus kita bangkit, kita menjadi orang yang sukses. Kita menjadi orang yang berhasil. Nah, ada seorang ibu juga berkata begini, kalau aku diam aja di rumah, dulu aku dagang, aku bisa keluar ke sana kemari. Sekarang aku COVID-19 2 tahun dikurung, gak bisa kemana-mana, hidup dengan ketakutan. Tapi sekarang aku sadar, dia bilang gitu, ketika dia melihat
bahwa Tuhan Yesus bersama dia. Dan dia akhirnya apa? Kembali bangkit. Dan sekarang dia jualan lagi, saudara. Bahkan maju. Dia pun tidak ketakutan lagi. Karena bersama Tuhan Yesus dia sadari bisa melakukan perkara besar. Dia bisa menikmati hidupnya. Karena apa? Bangkit dulu, saudara. Ya kan? Kalau ngurung diri terus, ya nggak bisa apa-apa, saudara. Sembunyi terus. Pikirnya, udah aku berdoa aja. Tuhan bilang apa? Di dalam Matius 6 ayat 25. Tuhan memelihara burung pipit. Betul nggak? Tapi burung pipit itu apa? Disarang terus, saudara. Saya punya pohon mangga. Di situ sering burung pipit itu, burung gereja atau burung kecil-kecil itu buat sarang, saudara. Nah, di dalam buat sarang itu, dia itu punya telur terus beranak, ya kan? Pertama waktu anaknya masih kecil dia itu kasih makan. Tapi sesudah itu sarangnya itu dibuang. Dan anaknya ini terbang. Artinya Tuhan menyediakan, Tuhan sediakan makanan itu, tetapi kita harus bangkit, tidak di kurungan terus atau tidak disarang terus seperti burung yang mengajari anaknya itu akhirnya sarangnya dibuang saja supaya apa? Burung anaknya ini biar dia terbang, ikut terbang. Tidak ikut orang tuanya terus atau induknya terus untuk dikasih makan, tapi apa? Dibiarkan untuk terbang. Harus bangkit dari kurungan. Bangkit, yaitu di mana kita mengaku dosa. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tidak terus larut di dalam dosa kita. Inilah bangkit. Ketika kita bangkit di tahun 2022 ini. Tuhan akan memberikan keberhasilan. Ini masih Januari, saudara. Masih sampai Desember. Lihatlah. Perkara-perkara besar akan terjadi yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Kita baca lagi ayat 18. Kalau kita sering membacanya kan pasti hafal. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Yang kedua kita belajar, saudara. Kita bisa belajar di sini. Yang kedua, dia bangkit tidak hanya berdiri. Kalau bangkit itu kan dari jongkok, saudara. Atau dari digurung gini langsung berdiri kan. Namanya aja bangkit. Betul nggak? Kalau saudara duduk sekarang, saya bilang, ayo bangkit. Apa saudara duduk aja? Bangkit kan berarti berdiri. Kalau saya bilang, saudara bangkit, itu apa saudara berjalan? Tidak kan? Tapi berdiri, betul nggak? Nah sekarang yang kedua kita bisa belajar bukan hanya bangkit, tetapi kita harus pergi. Nah ini ada tindakan, saudara. Yang kedua di sini kita pergi. Di sini katakan apa? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Apa artinya di sini, saudara? Bahwa di situ kita melangkah bergerak, kita pergi, ada tindakan, kita pegang janji-janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Aku menyertai engkau sampai apa? Akhir zaman. Jadi ketika kita pergi, saudara, kayak saudara beribadah datang ke sini, ya, juga saudara yang ada di rumah-rumah. Tapi kalau saudara nggak pergi, bangun, tidur, terus cuci muka, mandi, pakai baju, lalu buka HP-nya, buka laptopnya untuk beribadah bersama kita, ya itu nggak akan terjadi. Betul nggak? Nah ini harus pergi, saudara harus bergerak. Saudara melakukan tindakan ke tempat ini, itu adalah pergi bergerak. Artinya ada semangat. Karena apa? Ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan melalui Roh Kudusnya ketika kita sudah diselamatkan. Ketika sudah ditebus dosa-dosa kita, yaitu di mana kita mengaku dosa. Aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Si bungsu juga berkata, aku akan pergi ke tempat Bapakku dan aku mengaku dosa. Ketika kita mengaku dosa akan kesalahan kita, hidup yang tidak benar waktu di tahun 2021, kita tinggalkan dan 2022 kita pergi untuk apa? Untuk Tuhan. Mengaku dosa kepada Tuhan dan meninggalkannya.
tidak terus dipegang terus, ya. Tapi ditinggalkan dosa itu, pergi melangkah, pegang janji Tuhan. Tuhan bilang apa? Oh, sekarang kan banyak orang takut mati. Siapa yang nggak takut mati? Angkat tangan. Ayo. Kan dibilang firman Tuhan, mati keuntungan. Betul nggak? Kalau hidup harus berbuah. Tetapi kenapa kita takut mati, saudara? Betul? Kan untung katanya. Paulus yang berkata, mati keuntungan, jangan jadi dia maunya hidup. Dia bilang apa? Lebih baik aku hidup supaya aku berbuah. Jadi artinya apa? Kita kan takut mati, bener nggak? Terus terang aja. Kalau saudara nggak takut mati, kalau saudara sakit nggak usahlah minum obat, betul? Kalau saudara nggak takut mati, saudara nggak usah ke rumah sakit berobat, ya kan? Tapi karena kita ingin dipakai Tuhan, kita pergi kalau sakit ke dokter. Nah, kita mengucap syukur bahwa saudara Vika sudah melahirkan dengan selamat kemarin. Ya, anaknya laki-laki lagi. Namanya Michael Luke. Luke itu artinya Lukas. Ya, Michael Luke. Nah, itu sesar, saudara. Tapi kalau waktu saya telepon, saya akan datang ke rumah sakit. Ayo. Hah? Michael Luke, ya kan? Michael Luke namanya. Itu Lukas. Nah, ini terus waktu saya telepon, kamu lagi di mana, Vika? Katanya kan jam 9 pagi. Sudah gitu, ini saya datang ke rumah sakit jam 9 pagi, kamu sudah di sana? Katanya, oh tidak, saya nanti jam 11 katanya. Oh, saya udah di jalan, tapi dia tetap berangkat, nggak taunya nyampenya sama. Tetapi kalau saudara Vika, dia mau melahirkan, dia nggak pergi ke rumah sakit. Bagaimana? Bisa nggak ada yang menolong dia? Nggak ada, saudara. Bingung pasti, betul nggak? Nah, karena itu dia pergi berangkat. Saya juga janji dengan dia, janji berangkat. Kalau saya diam aja di rumah, ya sama aja bohong. Karena itu waktu berangkat, ini karena ada janji. Demikian juga kita untuk pergi meninggalkan dosa-dosa itu. Untuk meniti tahun 2022, lihatlah janji Tuhan. Tuhan berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, betul? Dan sudah itu nanti aku akan datang untuk menjemput engkau. Wah, luar biasa ya. Kita memiliki janji Tuhan. Yaitu kita lihat coba di dalam Yohanes 14. Yohanes 14. Kita lihat Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Firman Tuhan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Amin. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kita jelas, kalau kita mati, kita pergi kemana? Ke rumah Bapa. Kalau kita mempunyai Bapa, dia di surga, itu milik kita. Tuhan bilang di dalam Matius 28 ayat 18, surga dan bumi milikku. Ya kan? Kuasa. Aku berkuasa atas surga dan bumi. Nah, kalau Tuhan berkuasa atas surga dan bumi, nah kita dijadikan anaknya, kita pun berkuasa atas surga dan bumi. Berarti siapapun yang melawan kita, artinya penguasa-penguasa di udara, roh jahat pun kita bisa usir dalam nama Yesus. Yang penting harus dalam nama Tuhan Yesus kuasa itu terjadi dalam kehidupan kita, dan kuasa itu ada di dalam kita, bisa mengusir segala kuasa kegelapan. Nah, ini yang dikatakan. Kita kembali ke Lukas 15. Karena itu mari kita harus pergi. Jangan diam saja, jangan mengurung diri. Ya, pergi saudara, pergi. Untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan berikan, yaitu kuasa di surga dan di bumi itu. Jadi inilah yang kedua, kita bukan hanya bangkit, tetapi kita pergi, ya, di mana melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Lalu kita belajar yang ketiga, mari kita lihat di dalam ayat 19.
Kembali kepada Lukas 15 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia merasa tidak layak. Ini adalah kerendahan hati, saudara. Kalau kita pergi datang kepada Tuhan, kita harus ada kerendahan hati. Dia dikatakan gitu, jadikan aku upahan Bapa. Tahu upahan? Ya kan? Pembantu, betul nggak? Pelayan, apalagi? Alatnya, karyawan, pegawai macam-macam, saudara. Yang penting di sini adalah bahwa kita menjadi hambanya. Waktu lalu kan saya sudah bilang, kalau hamba itu mau boleh nggak suka-sukanya? Dipecat, saudara, betul nggak? Hamba itu harus taat sama tuannya. Di sini dia melangkah, ya, dia bangkit. Yang kedua dia pergi. Yang ketiga dia apa? Ada kerendahan hati, ketulusan hati, datang ke bapaknya. Bapak, udahlah aku nggak usah jadi anak, nggak apa-apa, jadikan hambamu aja. Tapi karena Tuhan penuh kasih, di sini kita menjadi alatnya. Kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, harus taat kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang tidak. Kamu bukan hanya hamba, tetapi engkau adalah anakku. Ya kan? Dijadikan anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Di sini kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita disuruh melakukan tugas amanat agung. Tugas amanat agung adalah di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Dikatakan itu apa? Pergilah. Ayo kita baca sama-sama. Matius 28. Matius 28 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah yang Tuhan katakan, kita punya tanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saudara dosanya sudah ditebus, menjadi anak Allah, menjadi hamba Allah. Karena itu saudara punya tugas, yaitu amanat agung. Beritakan Injil. Sekarang ini banyak sekali berita Injil. Banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Ini adalah zaman penuaian, saudara. Mari kita bergerak, yaitu pergi. Dan juga kita melakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dikatakan di sini, aku mau menjadi upahan Bapakku. Kalau saudara menjadi upahan Bapakku, berarti mendapat upah enggak, saudara, kalau saudara kerja? Dapat, saudara. Ketika saudara melakukan ketaatan kepada Tuhan, saudara dapat upah. Tuhan bilang apa? Upahmu besar di surga, mahkota. Tetapi bukan hanya di surga, saudara sedang hidup di dunia ini, saudara pun mendapatkan upah. Upahnya apa? Mujizat-mujizat terjadi. Saudara dijadikan berhasil, itu upah saudara. Ketika saudara berdoa minta sesuatu, Tuhan katakan apalah? Mintalah maka kamu akan menerima. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Nah ini, kita mengetuk dan menerima. Dibuka pintunya. Di mana itu? Matius 11 ayat 28. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Jadi ketika kita menghadapi masalah persoalan kehidupan ini, kita tidak boleh pergi kemana-mana, tetapi dikatakan datanglah kepada Tuhan. Bangkit yang pertama, pergi yang kedua, ketiga jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan dikatakan di sini, aku jadi orang upahan. Upahan berarti mendapat upah. Upahku besar di surga. Ketika kita berdoa untuk orang lain, Tuhan kasih upah, saudara. Ketika kita berjalan rajin beribadah, Tuhan kasih upah. Amin. Mari di tahun 2022 ini, di minggu ketiga, masuk minggu keempat, aku akan bergerak. Aku akan menjadi apa, saudara? Memiliki tekad.
tekad yang baru di tahun 2022 ini, aku akan bangkit, ya, meninggalkan dosa-dosaku. Aku akan pergi, yaitu menghadap Bapakku di surga untuk melakukan perkara-perkara besar. Yang ketiga, maka aku akan mendapatkan upah. Aku menjadi hamba Tuhan, mendapat upah besar di surga. Tetapi di dunia aku juga mendapatkan upah. Upah dari kesetiaan, upah dari kerajinan saudara. Amin. Mari kita berdoa.